Ya, Saya mulai presentasi ya, Bu. oke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM 2112022 dan teman saya Guntar Bima Adiputra dengan NIM 2112040 akan mempresentasikan jurnal yang kami buat. Tes. Suara saya masih ada nggak, Bu? Tes, tes. Masih. Ayo Rizky, ada. Waktumu cuma sampai lewat 5 ya, 10 lewat 5. Ayo, 10 lewat 6. Oke, silakan. Yang Tapi pertama presentasinya nggak muncul loh. Oh iya, bentar. Saya belum share screen. Hmm. Sudah ya, Bu? Oke, silakan. Yang pertama, penjelasan definisi mabak. Metode mabak ini dikembangkan oleh Pamukkar N. Sirovic. Asumsi dasar dari metode mabak adalah tercermin dalam definisi jarak kriteria dari setiap alternatif yang diamati dari perbatasan perkiraan area. Dalam bagian berikut disajikan prosedur pelaksanaan metode mabak, yaitu formulasi matematis yang terdiri dari 6 langkah. Yang pertama, membuat matriks keputusan awal. Yang kedua, normalisasi elemen matriks awal. Yang ketiga, perhitungan elemen matriks tertimbang. Yang keempat, penentuan matriks area perkiraan. Yang kelima, perhitungan elemen matriks jarak alternatif dari daerah perkiraan perbatasan. Dan yang keenam, perankingan alternatif. Kemudian langsung masuk ke pembahasan studi kasus, yaitu pembobotan kriteria dalam sistem pendukung keputusan untuk menentukan sepeda motor terbaik pada PT Indaco Trading Choi dengan metode mabak bersama implementasi perhitungan. Pada zaman sekarang ini dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat, banyak sekali penemuan-penemuan inovasi yang dilakukan manusia. Salah satu dari penemuan inovasi yang saat ini terlihat dengan nyata adalah alat transportasi kendaraan bermotor. Dapat kita lihat sekarang ini dengan nyata bahwa perkembangan yang terjadi pada kendaraan roda 2 terlihat cukup variatif dengan berbagai macam keunggulan, spesifikasi, dan harga yang bersaing. Dengan adanya keunggulan-keunggulan yang diciptakan oleh inovator, membuat masyarakat atau calon pembeli khususnya yang menjadi bingung dengan berbagai pilihan yang ditawarkan oleh mereka. Maka dari itu, untuk melakukan optimal dan dalam pelayanan konsumen dan agar konsumen tidak merasakan kekecewaan, dari permasalahan yang dijabarkan di atas, maka dalam penelitian ini akan memberikan salah satu cabang ilmu pengetahuan sistem pendukung keputusan dengan metode MABAK atau Multi Attribute Border Apio-Simorion Area Comparison dalam menentukan sepeda motor terbaik agar nantinya menjadi rekomendasi kepada konsumen sesuai dengan minat atau keinginan calon konsumen. Langsung ke tabel, Kak, Bu. Ya, langsung ke tabel. Yang pertama, tabel 1 ini nama kriteria dan nilai bobot kriteria. Di sini kriterianya ada yang pertama body, kedua cc, yang ketiga pemakaian bahan bakar, keempat tahun, kelima ini harga. Di sini penulis membobotkan body 30%, cc 20%, pemakaian bahan bakar 20%, tahun 15%, dan harga 15%. Kemudian di tabel kedua ada kode alternatif yaitu A1 sampai A7, yaitu dari yang pertama Honda Beat ESP, kedua Honda Vario 125 ESP, Honda Vario 150 SE ESP, Honda PCX 150, Honda PCX Hybrid, Honda SH 150i, dan Honda Forza 250. Kemudian tabel ketiga ada konversi data alternatif. Di sini diambil dari kriteria dari body, cc, pemakaian bahan bakar, tahun, dan harga. Ini adalah kriterianya dan kemudian dari nomor 1 sampai 7 adalah alternatifnya. Di sini penulis langsung membulatkan bobot menjadi 1 sampai 5 dan di sini bisa dilihat tahun mendapat paling banyak, nilainya yang paling tinggi. Kemudian di normalisasi matriks ini
Di perhitungannya ada mana? Mas silakan dicari dulu, Ibu izin dulu sebentar ya. Sebentar aja. Ya, Bu. Bisa diinikan dulu, pause dulu nggak ya, rekamannya? Bentar dulu. Oh iya, Bu. Oke, silakan. Baik, Bu. Di sini ada tabel 3 yaitu konversi data alternatif. Di sini sudah diperlihatkan bobot dari masing-masing alternatif dan dari berbagai kriteria. Kemudian di sini langkah selanjutnya ada membentuk matriks keputusan awal. Nah, di sini matriks keputusan awal sudah dibentuk berdasarkan alternatif dan kriteria tadi. Di sini mohon maaf, di sini kriteria pertama itu bernilai cost, kemudian kedua ini bernilai benefit, ketiga benefit, keempat benefit, dan yang kelima cost. Jadi dihitung berdasarkan rumus eh, elemen matriks, yaitu jika bernilai cost maka rumusnya adalah XIJ min XI plus dibagi XI min dikurang XI plus. Kemudian kalau benefit rumusnya adalah XIJ min XI min dibagi XI plus dikurang XI min. Kemudian di sini di tabel sudah diperhitungkan, masing-masing sudah mendapatkan hasilnya. Di sini 1, 0,5 dan seterusnya. Kemudian hasilnya Penjelasannya jelas loh ya, perhitungannya dijelaskan dengan benar loh ya. Tadi belum ini nih dari tabel yang ini Bu dari sesuai rumus. Jadi XIJ ini dari alternatif dan kriteria yang diambil. Ini bernilai 1 dari sini, 3 ini dari... Silakan. Suara saya masih ada nggak, Bu? Masih ada, Mas.
Silakan Mas. Satu, ya Bu. Satu apa XIJ ini diambil dari alternatif dan kriteria yang diambil. Di sini ada satu dan tiga ini adalah karena ini plus XI plus, maka diambil dari nilai maksimum dari masing-masing kriteria. Misalnya kriteria satu diambil yang paling besar yaitu 3. Jadi 1 min 3 di bawahnya juga karena ini XI min ini adalah angka minimum dari kriterianya. Jadi di sini minimumnya adalah satu. Jadi satu dikurang dengan yang maksimal yaitu 3. Hasilnya 1 min 3 per 1 min 3 sama dengan min 2 per min 2 sama dengan hasilnya satu. Begitu seterusnya dengan alternatif yang lain sampai alternatif 7. Ini alternatif satu dan kriteria satu sampai alternatif 7 kriteria satu. Kemudian di tabel sebelahnya juga berlaku dengan hal yang sama namun dengan rumus yang berbeda karena ini benefit. Jadi rumusnya berbeda yaitu XIJ itu adalah alternatif dan kriterianya tadi. Kemudian XI min sesuai yang tadi itu minimum dibagi nilai maksimum dikurang minimum yaitu 1 min 1 kemudian dibagi 4 min 1 kemudian seterusnya sampai dengan kriteria yang kelima. Kemudian Sebentar, yang mau ujian silakan live aja. 2 kelompok yang belum presentasi, nanti jam 12 presentasi ya. jadi saya lanjut nggak ini Bu? Lanjut. Oke, Terakhir ini kamu. oke Bu. Kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam tabel 4 yaitu normalisasi matriks. Yaitu hasilnya ini di kriteria 1 dari alternatif 1 sampai 7 ada 1, 0,5, 0,5, 0,0, 1,0. Kita lihat seperti di tabel hasilnya sama. 1, 0,5, 0,5, 0,0, 1,0. Dan begitu pula seterusnya hingga kriteria yang kelima. Kemudian ada perhitungan elemen matriks tertimbang. Perhitungan elemen matriks tertimbang ini dia rumusnya adalah W dikali T dalam kurung W dikali T tutup kurung ditambah W-nya. Di sini rumusnya adalah karena ini kriteria pertama jadi ini W1 di sini 1 dikalikan 0,15 ini adalah W yang dari bobot di tabel bobot kriteria di atas. Ini bobotnya 0,15 untuk kriteria 1 dan seterusnya sampai kriteria 5 yaitu 0,25. Nah, ini dikalikan W1 tadi 0,15 dikali 1 dan T ini adalah dari hasil matriks normalisasi ini tadi. Jadi 0,15 dikali 1 ditambah 0,15. Kemudian alternatif 2 0,15 dikali 0,5 karena di sini 0,5 ditambah 0,15 dan seterusnya hingga alternatif ke-7 dan dihasilkan menjadi yang ada di tabel hasil ini yaitu 0,3, 0,225, seterusnya hingga 0,15. Kemudian dilakukan dengan hal yang sama namun dengan kriteria berbeda karena ini kriteria 2, kriteria 3, dan kriteria 4, dan kriteria 5. Dihitung sesuai dengan kriteria yang diambil dan menggunakan bobot yang diambil dari tabel pertama tadi. Kemudian hasilnya semua dimasukkan ke tabel 5, hasil elemen matriks tertimbang. Ini hasilnya 0,3, 0,3 dimasukkan ke sini, dan seterusnya hingga kriteria kelima. Kemudian langkah selanjutnya adalah penentuan matriks area perkiraan. Matriks area perkiraan perbatasan. Di sini sudah dihitung yaitu di sini ada matriks area perkiraan perbatasan yaitu G, rumusnya adalah XIJ
dipangkatkan dengan 1 per M. M itu adalah jumlah alternatif. Di sini jumlah alternatifnya ada 7 dan 1 per 7 adalah sama dengan 0,142 sekian. Kemudian hasilnya XIJ tadi yaitu 0,3 dikalikan dengan 0,142 ini dan jadilah hasil kriteria di matriks area perkiraan perbatasan ini, yaitu 0,842, 0,808 dan seterusnya hingga 0,763. Kemudian diteruskan Dari mana 0,842 itu? dari dari XIJ yang ini 0,3 dipangkatkan dengan 1/7 karena 7 1/M. M itu adalah alternatifnya. Alternatifnya di sini ada 7. Jadi XIJ dipangkatkan dengan 1/7 yaitu 0,142. Jadi 0,3 dipangkatkan 0,142. Oke. Kemudian dilanjutkan hingga kriteria kelima. Nah, kemudian masing-masing kriteria ini dijumlahkan. Dari kriteria 1 semua alternatifnya dijumlahkan hingga menjadi hasil seperti ini. Di sini sudah saya jumlahkan. Hasilnya adalah yang kriteria pertama itu ada 5,589, yang kedua ada 5,920, yang ketiga ada 5,998, yang keempat ada 5,657 dan yang kelima ada 6,108. Kemudian setelah itu yang langkah kelima, perhitungan elemen matriks jarak alternatif dari daerah perkiraan perbatasan. Di sini rumusnya adalah VIJ min G1. G1 ini adalah G dari kriteria. Jadi kalau G1 itu kriteria 1, G2 kriteria 2 dan seterusnya. Kemudian di sini berdasarkan tabel yang di atas tadi ini 0,3 dikurangkan dengan G masing-masing kriteria. Di sini 0,3 dikurangkan dengan 5,589 hasilnya sama dengan minus 5,289. Kemudian dilakukan dengan hal yang sama, VIJ min G1 dari alternatif pertama sampai alternatif ke-7 dikurangkan dengan kriterianya masing-masing hingga sampai ke kriteria kelima. Kemudian ada perankingan alternatif. Perankingan alternatif ini dihitung untuk masing-masing alternatif, dihitung penjumlahan dari masing-masing kriterianya, nilai dari kriterianya. Jadi di sini alternatif pertama kriteria 1 ditambahkan kriteria 2, tambahkan kriteria 3, ditambahkan kriteria 4 dan ditambahkan kriteria 5. Hasilnya adalah seperti ini, minus 27,4472. Kemudian dilakukan dengan hal yang sama hingga alternatif ke-7 hingga mendapat hasil minus 27,922. Yang terakhir, urutan dari ranking pertama hingga terakhir yang di sini sudah terlihat rankingnya 1 sampai 7 dan ini dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Mohon maaf, dari nilai terbesar sampai nilai terkecil. Di sini yang memenangkan ranking 1 adalah alternatif pertama yaitu Honda Beat ESP. Kemudian dilanjut dengan alternatif ke-6 yaitu Honda SH150i. Alternatif 2 Honda Vario 125 ESP. Alternatif 3 Honda Vario 150 ESP. Alternatif 5 Honda PCX Hybrid. Alternatif 7 Honda Forza 250. Alternatif 4 Honda PCX 150. Langsung kesimpulan. Iya, Bu.
Kesimpulan dari metode Mabak ini dalam menerapkan sistem pendukung keputusan metode Mabak yaitu dengan menetapkan kriteria sebagai ketentuan pemilihan dan melakukan proses algoritma metode berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan agar dapat menentukan target pasar. Dalam melakukan pengujian terhadap sistem dengan menerapkan metode Mabak, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap alternatif data berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, kemudian dilakukan proses perhitungan sehingga mendapatkan hasil keputusan Honda Beat ESP sebagai target pasar. Sudah, Bu. Oke, sudah dimatikan rekamannya. Nanti teman-teman yang lain 2 kelompok lagi di jam 12 siang ya. Makasih, Bu. Diingatkan Ibu ya Mas Hendri ya. Iya, Bu. Bisa bertanya nggak, Bu? Izin bertanya. Yes, silakan Ren. Tadi kan saya presentasinya suaranya nggak terekam, Bu. Bisa hidup aja kah, Bu? Hah? Tadi saya rekam tadi kan, Bu, suaranya nggak terekam, Bu. Itu bisa hidup aja atau gimana? Ya itu settingannya, bisa, Bu. bisa didabing. Makasih, Bu ya. Tanya, Bu. Ini saya baru saya baru sendiri, Bu. Ini Guntar Bima berarti jam 12 ya, Bu? Iya, jam 12. Oh iya, tinggal Guntar ya terakhir ya? Iya, Bu. Dia belum. Iya, jam 12 ya. Jam 12. Baik, Bu. Rekamannya tapi punyamu sendiri. Iya, Nanti Guntar sendiri. Oke. Iya, Guntar jam 12 ya. Ingatkan Ibu di kelas atas itu. Oke, ya. Bu. Makasih, Bu. Udah, yuk.